Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pelajaran. Kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam SD Negeri Pandian Lamper 1 Semarang. Kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam SD Negeri Pandian Lamper 1 Semarang. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 4 pelajaran 2 tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan sub pelajaran 2 yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang harus kita kuasai, yaitu siswa dapat memahami makna iman kepada Rasul Allah, dan anak-anak nanti harus mengetahui nama-nama Rasul Ulul Azmi serta membedakan apa bedanya Nabi dan Rasul. Oke, anak-anakku yang sholih dan sholihah, coba amati gambar berikut ini. Menurut anak-anak, itu gambar apa ya? Betul, itu adalah nama-nama Rasulullah yang wajib kita ketahui. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Betul, ada 25. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo. Betul, merupakan rukun iman yang keempat. Ya, beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, umatnya itu siapa? Yaitu umat Nabi pada saat waktu itu. Contohnya umat Nabi Muhammad, yaitu umat ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul hingga kini. Hingga kini itu siapa? Kita semua. Nah, untuk memiliki keimanan yang kuat terhadap Rasul Allah, kita harus mengenal Rasul dengan baik dan benar. Cara mengenal Rasul dapat dilakukan melalui Al-Quran, melalui sirah para Rasul dan sifat-sifat para Rasul. Melalui Al-Quran misalkan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Rasul-Rasul kita, yaitu ada Ibrahim, ada Nuh, Saleh, Isa, Musa, Muhammad, dan lain-lain. Juga dari sirah para Rasul. Sirah itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu enggak? Ya, sirah itu cerita atau histori atau sejarah para Rasul. Biar kita semuanya paham dan tahu, maka kita belajar mengenal Rasul yaitu lewat sejarahnya. Dan itu disebut sirah, ya. Dan sifat-sifat para Rasul, banyak sekali sifat-sifatnya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, kita harus mengenal dulu dong nama-namanya Rasul Allah. Oke, anak-anak, siapa yang tahu berapa jumlah Rasul atau Nabi yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Pinter, ada 25. Ya.
Sebelumnya Rasul itu apa sih anak-anak? Yes, Rasul berarti utusan. Jadi Rasul Allah berarti utusannya Allah. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu. Pak, kenapa cuma laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Nah, saat itu pada zamannya Nabi, jenis kelamin yang kuat yaitu para laki-laki. Jadi ketika saat itu memutuskan yang menjadi rabi atau rasul yaitu laki-laki, karena lebih kuat, lebih baik, dan lebih banyak bisa diandalkan untuk saat itu. Nah, kaum-kaum saat itu juga banyak kaum-kaum yang beringas, kaum-kaum yang dolim, kaum-kaum yang kasar. Tetapi para nabi dan rasul itu cara menyampaikan wahyunya tidak dengan kekerasan, dengan cara yang halus, dengan cara yang santun, sehingga para pengikutnya saat itu benar-benar terketuk dari hati, bukan dari pemaksaan. Itu ya anak-anak. Nah, contohnya kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa itu disebut umat Yahudi karena orang-orang mengikuti Nabi Isa saat itu disebut umat Nasrani. Ada beberapa sebutan kaum pada masa nabi-nabi ya. Kalau kaum Nabi Musa itu disebut dengan umat pinter, umat Yahudi. Sedangkan kaumnya Nabi Isa disebut umat Nasrani. Dan tentunya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, Nabi kita semua, disebut umat pinter, umat Islam. Siapa yang menjadi umat Islam? Angkat tangannya. Asik. Jadi semuanya kaum-kaum Nabi Muhammad ya. Semoga nanti ketika kita di akhirat bisa bertemu Nabi Muhammad, bisa bersama-sama Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, mengimani adanya Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nah, orang Islam wajib mengimani adanya Rasul Allah. Allah mengutus para Rasul itu sejak manusia diciptakan. Siapa? Nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam pinter. Nah, jumlah Rasul atau Nabi yang wajib kita ketahui yaitu ada berapa? Ya, 25. Nama-nama tersebut itu ada lagunya yo. Mau tahu lagunya? Nah, sekian lagunya, coba didengarkan baik-baik. Boleh diikuti ya. 1, 2, 3. Sejahtera untuk Rasul.
Bagus kan lagunya? Anak-anak bisa ndak? Ya, nanti kita akan belajar lagi ya tentang lagu-lagu nama-nama nabi. Siapa kira-kira yang penyanyi tadi? Ada yang kenal? Iya, yaitu Hajah Wafiq Azizah. Nah, itu merupakan penyanyi religi yang suaranya keren ya. Itu menyebutkan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Oke, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shaleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Kemudian ada Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad. Ya, nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dalam menjalankan tugasnya, para Rasul menghadapi banyak rintangan, tantangan, dan juga hambatan. Ada yang ringan, sedang, namun juga ada yang berat. Para Rasul dituntut untuk mengerahkan sifat sabarnya sesuai dengan kadar ancaman yang dihadapi. Karena keteguhan dan kesabarannya yang luar biasa itu, mereka diberi gelar yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nama gelarnya? Pinter, yaitu Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang kuat tentunya. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwahkan, ketika menyampaikan ajaran yang dibawanya. Kesabaran, keteguhan hati para Rasul Ulul Azmi, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Anak-anak bisa membacanya ya di halaman 18 paling atas, oke? Para Rasul Ulul Azmi itu ada banyak. Kira-kira ada berapa anak-anak? Pinter, ada 5. Anak-anak bisa memberi singkatan, yaitu NIMIM. Apa? NIMIM, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Kita sebutkan lagi apa? NIMIM, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Pinter. Dalam menjalankan tugasnya, para Rasul menghadapi banyak rintangan. Bahkan tidak jarang mereka mendapat ancaman dan penganiayaan. Meskipun mendapat tantangan dari kaumnya, para Rasul tersebut gigih dalam berjuang dan tidak menyerah dalam menyebarkan ajaran Allah. Kesabaran dan keteguhan dan serta ketabahan Rasul Allah ini yang dimiliki menyebabkan mereka itu mendapatkan gelar istimewa, yaitu gelar Ulul Azmi. Itu ya. Yang pertama ada Nabi Nuh. Anak-anak pasti sudah pernah mendengarkan nama Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh alaihissalam dalam menyebarkan ajarannya mendapat banyak tantangan, bahkan dari keluarganya sendiri, yaitu dari anak dan istrinya. Padahal harusnya saling mendukung ya, jangan sampai kalian durhaka dengan bapak. Anak Nabi Nuh itu yang bernama Kan'an menolak seruan Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun demikian, Nabi Nuh tetap menyeru kepada umatnya untuk mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam telah membangkang hingga pada suatu ketika
Allah menghukum mereka dengan banjir yang sangat besar. Umat yang mengikuti Nabi Nuh selamat, sedangkan umat yang menolak seruan Nabi Nuh semuanya tenggelam dan mati. Ya, kalau Nabi Nuh itu biasanya terkenal dengan bahteranya atau kapal yang sangat besar. Jadi kalau anak-anak mengingat Nabi Nuh itu pasti mengingat cerita ada banjir bandang yang besar, namun para pengikut Nabi Nuh itu selamat beserta hewan-hewan yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kenapa bisa selamat? Karena mereka semua itu menaiki kapal Nabi Nuh yang sangat besar. Itu ya. Yang kedua ada Nabi Ibrahim. Ada yang sudah kenal Nabi Ibrahim? Bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyebarkan ajarannya mendapat tantangan yang besar dari kaumnya. Seperti Nabi Nuh ya, dalam usahanya mengajak masyarakat menyembah Allah, Nabi Nuh rela berpisah dari kepercayaan kaumnya. Karena kaumnya Nabi Ibrahim itu termasuk ayahnya itu bernama Azar. Dan Azar ini adalah pembuat patung yang disembah oleh para kaum-kaum Nabi Ibrahim pada saat itu. Nah bayangkan, saat itu banyak orang menyembah patung, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim membuat patungnya itu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menyerah. Dan bahkan Nabi Ibrahim itu rela berpisah dengan para kaumnya agar terhindar dari kemusyrikan. Walaupun mendapat tantangan yang keras dari kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim dibakar di atas api. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang membakar Nabi Ibrahim itu berubah menjadi dingin. Ibrahim itu selamat dari ancaman para Raja Namrud dan orang-orang yang jahat pada saat itu. Luar biasa ya, api saja tidak panas dan itu menjadi dingin atas kehendak Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Luar biasa ya anak-anak. Jadi kalau kalian disebut Nabi Ibrahim, salah satu keistimewaannya apa? Yaitu diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim, karena apinya atas izin Allah itu menjadi dingin dan tidak membakar badan dari Nabi Ibrahim. Yang ketiga yaitu Nabi Musa. Ayo, ada yang sudah membaca kisah Nabi Musa? Sip. Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan risalah kenabiannya atau ajaran kenabiannya mengalami banyak pertentangan dari para kaumnya. Ketika lahir, Nabi Musa alaihissalam terpaksa dihanyutkan ke sungai. Bayangkan, anak bayi masih kecil dihanyutkan ke sungai. Namun karena izin Allah, Nabi Musa itu selamat. Pak, kenapa sampai anak bayi dihanyutkan ke sungai? Karena saat itu ada ancaman, barang siapa ya yang memiliki anak bayi itu akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Sehingga orang tua dari Nabi Musa itu ketakutan. Maka orang tuanya itu menghanyutkan Nabi Musa karena takut kalau sampai dibunuh oleh Raja Fir'aun. Setelah menjadi Rasul, Nabi Musa alaihissalam dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa alaihissalam tetap menyampaikan risalah atau ajaran kenabiannya, yaitu agar semua manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan dengan apapun. Ya, jadi tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah gunung, tidak boleh menyembah pohon dan lain-lain. Menyembahnya semata-mata hanya karena Allah. Namun akhirnya Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa, singkat ceritanya, yaitu pengikutnya hingga di tepi laut. Nah,
atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga dapat dilalui untuk jalan dan semuanya selamat, yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Adapun Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Nah itu ya, pasti ada beberapa cerita. Difilmkan juga loh anak-anak itu, yaitu kisah Nabi Musa yang dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Kemudian setelah sampai di tepi laut itu mereka terdesak. Allah kemudian memberikan risalah kepada Nabi Musa untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Nah, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah lautan, maka seketika air dalam lautan terbelah. Nah, terbelah, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya itu melewati belahan tadi. Kemudian setelah sampai di tepi dan pasukan Raja Fir'aun itu masih di tengah-tengah laut, kemudian Nabi Musa itu memukul lagi ke arah laut. Kemudian tadi yang air laut terbelah kembali menggulung dan menyatu, sehingga apa? Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu terbunuh di tengah laut, tenggelam. Itu ya. Yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Siti Maryam. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel. Umat yang setia mendukung Nabi Isa itu disebut Hawariyun. Dalam menyampaikan risalah kenabiannya atau ajaran kenabiannya, Nabi Isa alaihissalam mendapat pertentangan dari kaumnya. Walaupun demikian, Nabi Isa alaihissalam tetap menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan apapun dan siapapun. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapatkan cemoohan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajarannya. Nabi Isa alaihissalam dengan sabar dan tabah, tidak marah, dan tetap menyebarkan ajaran agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa alaihissalam juga membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit, tentu atas izin Allah. Salah satu keistimewaannya yaitu Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Keren bukan? Keren sekali. Dan itu dilakukan atas izin Allah. Meskipun demikian, kaumnya Nabi Isa itu tetap ingkar, bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dengan cara apa? Yaitu menyalibnya di tiang salib yang dibentuk seperti ini itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi Yudas Iskariot atau Yudas Iskariot, yang mana dia adalah pengkhianat dari Nabi Isa. Allah menggantikan rupa dari Yudas tadi menyerupai mukanya Nabi Isa. Kemudian oleh para kaum Bani Israel yang berkhianat itu menangkap Yudas Iskariot, kemudian menyalibnya di tiang salib. Nah, itu tadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi Yudas Iskariot. Nah, kemana Nabi Isa? Allah mengangkat Nabi Isa ke langit kedua. Itu terbukti ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Ketika melewati langit-langit, nah di langit yang kedua itu Nabi Muhammad menjumpai Nabi Isa alaihissalam. Itu ya anak-anak. Jadi Nabi Isa kalau ditanya apa mujizatnya, Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang mati atau orang yang sudah mati. Itu ya. Yang kelima, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menceritakan tentang Nabi kita. Salah satu Nabi yang paling the best, Nabi yang terbaik sampai akhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
pasti ada lagunya, yaitu seperti berikut ini. راحت الأديار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من Alhamdulillah. Nah, mendapat ujian yang begitu berat, Nabi Muhammad SAW tetap sabar, teguh, dan tabah dalam menjalani cobaan tersebut, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang setia. Sampai saat ini ya, termasuk kita ya, semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk materi selanjutnya, membedakan Nabi dan Rasul, tugas Nabi dan Rasul akan dilanjutkan pada video berikutnya ya. Jangan lupa selalu menonton tugas. Mohon maaf, jangan lupa untuk selalu menonton video pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Untuk tugasnya nanti akan Pak Fakih share di grup. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat Pak Fakih sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.